bisa dipantau juga. Jadi kalau di Watford gue lebih condong melihat Jumpa lagi kita di Bacotin FPL Indonesia. Euro udah kelar, sekarang kita switch ke FPL. Fantasy Premier League sudah mulai lagi. Jadi kita sekarang ini di segmen ini, di minggu ini akan bahas tentang pemain-pemain potensial yang ada di Championship. Tapi untuk detailnya nanti kita bahas lagi gitu. Cuman sebelum kita mulai, gua mau mengingatkan lagi kepada para bacoters buat download yang namanya game MPL Fantasy. Jadi MPL Fantasy ini merupakan permainan strategi olahraga dalam menyusun strategi dan menyusun tim dan memilih pemain gitu. Jadi untuk teman-teman para bacoters jangan sampai ketinggalan. Sangat-sangat dianjurkan dan sangat disarankan buat para bacoters segera download yang namanya MPL Fantasy. Pasti ada teman-teman yang nanya, kenapa sih gue harus download MPL Fantasy gitu? Nah, kenapa? Alasannya ada tiga. Lu diam dulu, gue jelasin dulu. Nah, alasannya ada tiga. Yang pertama, MPL Fantasy ini mencakup banyak liga. Yang pertama, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan banyak lagi liga-liga yang ada di MPL Fantasy ini. Liga-liga besar dunia gitu. Dan selanjutnya jangan lupa Mi, yang terdekat bakal ada Olimpiade Tokyo. Itu bahkan masuk itu di juga MPL ada. Fantasy. MPL Fantasy. Wow, gitu kan. Jadi yang lu nggak sangka-sangka itu pasti ada. Terus yang kedua banyak adalah pokoknya. Pokoknya yang kedua ini ada persaingan, pasti ada hadiahnya. Kalau kita bersaing dengan gratis juga kan biasanya adrenalin kita nggak terpacu ya. Nah sekarang ini ada persaingan, ada hadiah. Hadiahnya ini berupa berlian kemenangan. Jadi kalau biasanya kita liga yang kita bikin itu hadiahnya harus cair di akhir musim. Kalau ini enggak, pas selesai pertandingan lu langsung dapatin yang namanya berlian kemenangan. Berlian kemenangan ini senilai Rp200. Jadi bayangin kalau misalkan lu menang berlian kemenangan misalkan 400, lu kali 200 saja, itu banyak. Dan itu bisa lu menangkan di setiap pertandingan yang ada di MPL Fantasy. Dan yang namanya berlian kemenangan itu bisa lu tukarin di namanya GoPay dan link aja. Gojek. Jadi serba enak lah. Ya, jadi kalau misalkan lu mau bayar listrik, mau beli makanan apa gimana itu bisa semua di situ. Jadi serba menguntungkan lah buat kalian yang memainkan yang namanya MPL Fantasy ini. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya menonton bola, pasti kita kan cari juga keseruannya tuh. Nah, ini dia. Yang ketiga ini nonton bola lu jauh lebih seru. Kenapa? Karena pemain yang lu pilih di MPL Fantasy itu akan bertanding akan bertanding di hari itu juga, dan poinnya itu berdasarkan penilaian real gitu. Jadi memang pada saat bertanding, itu poinnya punya lu susun gitu. Seperti itu. Gua rasa 3 alasan ini sudah cukup meyakinkan lah buat kalian buat mendownload yang namanya MPL Fantasy. Rak, untuk downloadnya di link mana, Rak? Downloadnya bisa di klik di link di deskripsi kita di bawah, ataupun bisa para bacoters nih pada ngetik di browsernya id.mpl.live/fantasy. Nanti kan muncul terus halaman utamanya, langsung di situ ada tombol warna hijau tertulis download sekarang. Nah itu lu klik, langsung mulai download. Habis download langsung lu install. Nanti di dalam, setelah lu install, lu login atau lu register untuk yang pertama kali, nanti tinggal pilih di bawah itu 1, 2, 3, ada 4 opsi di bawah. Yang nomor 2 dari kiri itu ada tulisannya fantasy. Itu diklik, nanti keluar ada fantasy football, fantasy basket. Nah, ada beberapa fantasy lah. Nanti dari situ lu tinggal pilih match-nya yang mau lu mainkan, yang mau lu keluarkan analisa lu dari pertandingan mana, karena banyak sekali pertandingan yang ada di MPL Fantasy. Jadi tinggal pilih aja. Jadi
sebenarnya buat kalian nih untuk mau main ya, jadi untuk kalian yang para pecinta Liga Inggris juga bisa langsung pilih pertandingannya di situ. Terus yang pecinta Liga Italia juga ada pertandingannya di situ, maupun Spanyol itu juga ada. Jadi kalau kalian mungkin bingung untuk pemilihan pemainnya, tenang, kita juga nanti akan buatkan video terpisahnya untuk itu. Oke, cukup kali ya. Jadi kita langsung aja masuk ke video perdana kita tentang Fantasi Premier League. Udah langsung aja. Gimana nih untuk minggu ini kita mau bahas apa nih? Bentar, sebelum kita beranjak ke FPL, kita kasih pengumuman dulu dong. Oh iya, siapa Liga Euro gua. bacotin? Oh iya, lupa. Siapa yang juaranya ya? Jadi kemarin itu Kan ada lihat klasemen. Ada kemarin itu ada ini ya, sudah selesai Euronya dan kita akan bagikan hadiahnya. Tadi gue juga udah umumin di Twitter kita dan Instagram kita. Jadi untuk juara 3 itu jatuh kepada FC Baroka, manajernya Mahfud Soleh. Jadi buat Mahfud Soleh, FC Baroka. Iya, sudah berhasil mengumpulkan poin dengan total 426 dan berhak atas hadiah sebesar Rp100.000. Jadi buruan kontak kita. DM kita sekarang, sertakan nomor rekening dan atas nama siapa gitu. Seperti itu. Langsung cair nih. Kemudian yang kedua ada Vido FC itu dengan manajer Petrus Keliombar dengan poin 433. Jadi cukup dekat juga ya dengan pemimpin klasemen nih yang nomor 1, tipis banget. Dan Vido FC ini berhak atas hadiah sebesar Rp200.000. Jadi cepat DM kita juga, sertakan nomor rekening kalian, nomor rekeningnya Vido FC dan namanya ya, atas nama siapa. Nah, ini nih juara kita. Retsal FC atas nama Filiansyah dengan poin 435 poin, berhak atas hadiah 300.000. Lumayan, 300.000 itu bisa dipakai untuk nongkrong ngopi-ngopi lah. Oke, jadi itu tadi beberapa pemenang kita di Liga Eropa ya. Jadi segera hubungi kita, DM kita, sertakan nomor rekening dan atas nama siapa. Kontak kita. Sekarang lanjut ke menu utama kita di bahas untuk pemain-pemain yang potensial di divisi Championship ya kemarin ya. Sekarang kan udah ada yang promosi ke Premier League. Jadi ada beberapa tim yang akan kita bahas segmen kali ini dan di minggu kali ini. Yang pertama itu ada Norwich, yang kedua ada Watford, yang ketiga ada Brentford gitu. Ini Brentford, gua kira Banford lagi. Brentford coy. Iya, Brentford. Brentford. Brand. Oke. Gitu kalau dong. Norwich gimana nih? Penerawangan lu gimana nih? Penerawangan. Iya, penerawangan. Dia kemarin udah sempat hilang di final. Gue curiga dia coba mengumpulkan jin-jin yang kemarinnya membuat dia juara 1. Tapi bener loh, tahun lalu Bayu itu berhasil ngenerawang loh. Itu pemain dari Pemain dari Leeds. Pemain dari Leeds. Berhasil Dallas. loh dia. Bamford. Sama ini juga siapa? West Brom. Pereira, anjir. Iya, Pereira. Pereira. Gue bakal ngambil nih orang kayak gitu. Tapi malah gue ya. Oh iya, mantap. Jadi si Bayu itu dari West Brom kemarin udah wanti-wanti. Ini nih ada pemain nih satu nih, dia set piece dan dia juga suka assist di ini. Jagonya assist juga di divisi Championship kemarin. Pereira. Dan ternyata terbukti juga set piece dia ngambil juga di West Brom kemarin. Kemudian yang kedua ada back Stuart Dallas.
Nah itu back gue dari awal sampai selesai itu gue nggak pernah. Karena kita ngebahas gini tuh dari awal itu gunanya. Kita dapat berapa keuntungan coba? Begitu. Oke, makanya nih di episode kali ini kita mencoba membedah lagi dari 3 tim yang promosi. Kita mulai dari yang pertama yang tadi udah disebutin ya, Norwich City. Siapa aja baik kandidatnya? Ini Norwich yang 2 tahun yang lalu sempat meledak di awal-awal game week ya. Salah satu tim yang punya keberanian untuk selalu menyerang siapapun lawannya. Tidak pernah bermain defensif. Nah ya, kita ngebahas dulu si gaya permainannya si Norwich seperti apa nih? Norwich. Pelatihnya masih sama kan, si Daniel Farke kan? David Farke, Daniel Farke gitu. Pokoknya si Farke, dia memang menyerang sih, tipe Jerman banget. Bermain terbuka, berapapun kemasukan juga kayak gitu kan. Dan kemarin dia berhasil lolos dan tetap bintangnya yang paling utama, satu nama yang tidak boleh terlupakan yaitu ketemu Puki. Iya. Ketemu Puki. Si Timo Puki ini ketemu Puki anjir. 41 penampilan ya. 41 penampilan dengan 26 gol. 41. 26 gol. Ya. Tetap vital ya, dia ngambil penalti juga. Dan bahkan harganya itu cuma 6. Wah, cocok banget nih. Walaupun dia bukan top skor ya, karena yang top skor nanti kita bakal bahas di selanjutnya, di tim selanjutnya. Timo Puki kalau dapetan formnya, jangan sampai kelewatan partinya lagi, karena kunci gua kemarin juga waktu juara kita dapat partinya duluan kan. Tapi untuk Norwich ini di awal-awal sampai game week 4 memang berat. 1-4 Liverpool, City, Leicester, Arsenal itu ketemu semua. Tapi kan kemarin kan kalau Puki pas lagi on fire dia anti fixture kan. Ya, anti fixture. Siapa aja bisa. Jadi kita lihat aja kalau udah dapat momen lawan Liverpool besok, apalagi pertamanya lawan Liverpool lagi. Lawan Liverpool pertama bisa nyetak 1 gol, kalau gue sih gue ngambil. Kalau berhasil nyetak 1 gol, gue langsung ambil. Karena Timo Puki juga salah satu pemain dengan shoot per game paling tinggi ya, paling banyak di Championship. Paling tinggi. Soalnya juga di Championship ini si Norwich ini punya shoot per game yang paling tinggi gitu. Mereka menyerang banget, saking menyerangnya tuh mereka punya statistik 15,6 shoot per game. Itu salah satu, itu tinggi banget sih untuk satu klub ya. Dengan 38 pertandingan. Gitu. Terus selanjutnya kita ke belakang ke midfielder. Untuk midfielder kita tahu sendiri nyawanya Norwich di kemarin Championship itu telah diambil oleh Aston Villa, yaitu Buendia. Buendia ini super banget kemarin di Championship. Bahkan kalau nggak salah pemain terbaik di Championship kalau nggak salah ya. Iya, dia masuk ke best 11-nya Championship. Iya. Dia 16 assist ya? 16 assist ya, Rak? Coba konfirmasi, lupa gua. Oke, si Buendia itu 15 gol, 16 assist. Nah, itu dia bisa dipantau juga ya di Aston Villa walaupun udah pindah ke Aston Villa. Nanti bisa dipantau, apalagi jadwal Aston Villa lumayan cukup bagus di awal-awal. Tiga game week awal cakep. Tapi kembali lagi untuk Norwich. Kembali lagi dengan Norwich. Ketika kehilangan Emil Buendia yang naik sebagai penggantinya ada 2 nama, yaitu Todd Cantwell yang zaman dulu sangat bagus, value banget kan, karena harganya kemarin 4,5 ya. 4,5 ya. Sebagai midfielder banyak assist dan banyak gol. Tapi sekarang jadi 5,5. Terus juga ada Onel Hernandez. Dia flare banget sih pemain yang bisa goyang, bisa nusuk kayak gitu. Jadi Onel Fernandes sama Todd Cantwell bisa dilihat karena Norwich harus menemukan siapa penggantinya Emil Buendia yang sering melakukan end pass kayak gitu. End pass. Iya. Terus selanjutnya di back ada Max Aaron. Itu pemain Master League 2 ini. Bagus sih, kayak dibilangnya kayak wonderkidnya Inggris. Kenceng tadi.
kenceng-kenceng, bahkan juga diincar sama Liverpool dan beberapa tim yang lain ya CRN, tapi entah kenapa nggak dilepas karena kemahalan kan Inggris. Dia bagus, terus juga sering banget bermain. Paling banyak walaupun Norwich kita tahu nggak terlalu baik ya defensifnya, tapi ketika berharap attacking point dan pengen ngambil defensifnya Norwich, Max Aaron nih jawabannya gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal ngambil kalau Norwich lebih melihat ke penyerangannya gitu. Oke. Kita lanjutkan untuk tim yang kedua, ada siapa Mi? Watford. Ingat Watford ingat ini Sar. enggak, kalau Watford kan juga ini ya seperti yang kita diskusikan juga tadi kan, clean sheet-nya juga bagus ya, 14 kali ya. Iya, clean sheet. Kegolan sedikit juga, tersedikit di Championship. Kegolan cuma 30 gol. Berarti kan untuk depth-nya juga lumayan bagus ya untuk kategori Championship yang akan naik ke Premier League. Nah, pasti kalau kita mikir clean sheet-nya, pemain yang bakal muncul ini pasti depth-nya dulu. Kalau kita kan kemarin ada Bachmann ya, Bay? Iya, Bachmann. Kiper. Bachmann kemarin tampil bagus juga, juga di Euro Cup bersama Austria dia bermain bagus. Terus juga Watford juga clean sheet 14 kali. Kayaknya Watford di Championship buat musim kemarin tuh dia mainnya agak lebih bertahan dan ngandelin counter attack. Jadinya nih bisa dilihat nih value kiper yang bisa dipantau yaitu si Bachmann. Tipe-tipe tim yang bisa dijadikan aset kiper dan pertahanan nih bau-baunya Watford kalau dari Championship. Mantap ya. Terus selanjutnya ada back ya. Back ini kalau gue lihat yang terbaik, mungkin beberapa kali ada bilang Femenia, si Kiko Femenia, terus juga ada yang bilang Masina, tapi kayaknya kalau wing backnya itu sering dirotasi. Yang nail malah back tengahnya. Nama yang menarik yaitu Sierralta kalau menurut gue. Jadi sering maju juga. Dia sering maju juga untuk set piece. Bisa dipantau juga. Jadi kalau defense Watford gue lebih condong melihat defensif. Karena memang si Sierralta ini juga punya aerials duel per gamenya paling tinggi sih untuk di Norwich. Norwich di Watford. Iya. Memang mainnya seperti itu dia. Nah, dan bisa jadi BPS magnet. Betul. Iya, biasanya kalau defensif BPS magnet ya. Kadang kita lupa sampai lupa. Gara-gara Euro enggak ada BPS. Gitu. Jangan sampai lupa. Iya benar. Iya, kita juga mulai merefresh nih. Ini kaptennya kalau udah deadline nggak bisa diganti kan? Nggak bisa diganti. Nggak ada manual sub ini. Jadi rule-nya nggak ada yang berubah ya dari musim kemarin ya? Nggak ada yang berubah. Belum ada yang berubah ya. Oke, terus selanjutnya. Top scorernya. Selanjutnya ya top scorer Watford. Midfieldernya Ismail Sarr. Ismail. Ini inceran Liverpool tapi dijualnya mahal banget, nggak jadi. Bagus dia. Larinya kenceng, posturnya tinggi juga kan. Walaupun mainnya nyayap, tapi ternyata bisa jadi top skor Watford. 13 gol, 8 assist ya. 4 assist. Iya, bahkan ngalahin forwardnya. Iya. Ya tahunnya si Ismail Sarr sih kemarin di Championship dia nunjukin banget kekuatannya, fisiknya bagus, tinggi dan larinya kencang. Kalau pengen percaya dengan serangannya Watford, ya Sarr jawabannya itu. Harga berapa sih Sarr? 6,5 ya? Sarr harganya 6. Oh 6. Sarr itu harganya 6 dan ya worth it sih harga segitu. Cuman kita harus lihat dulu dia besok bakal jadwalnya mix lah. Aston Villa, Brighton, Hotspur masih oke lah kalau buat agak jangka-jangka lumayan, start menengah lah. Dari 1 sampai 6 itu. Jadwalnya oke. Mantap ya. Iya, dengan harga 6 ya. Pilihan kalau paling bagus. Set piece dia ngambil juga nggak sih? Set piece enggak. Set piece nggak ngambil. Ya nggak ngambil dia. Dia emang tipikal runner ya. Iya, tipikal runner gitu. Iya. Oke, next. Terakhir ada Pedro ya?
sebenarnya di depan ada Pedro, tapi entah kenapa hilang lagi di FPL-nya. Dia striker utamanya, striker baru penggantinya si Troy Deeney hanya main 19 kali gitu. Si Pedro malah lebih banyak, hampir 30-an. Tapi di FPL-nya nggak tahu kenapa hilang. Entah, nggak ngerti di proses. Di FPL-nya belum ada ya? FPL-nya kemarin sempat ada 5,5 harganya, tapi nggak tahu sekarang hilang lagi. Ini lumayan sih ini. Lumayan. Dia kontribusinya 9 gol 2 assist. Iya, dia tipe CF. Tipe CF dia. Nah, itu kita lihat, tapi nggak terlalu, tapi tipikal CF kayak Gabjes sih kelihatannya ya, karena dia juga kan nggak terlalu tinggi kan. Iya, malah masih tinggian si Ismail Sarr. Ya. Si Pedro bisa kita pantau, tapi ada nama menarik nih yang baru ditransferin oleh Watford. Pemain pindah-pindah si dari Raja. Bournemouth, pindah ke Everton, terus pindah ke Watford, yaitu Joshua King. Watkins. Dia bisa bermain sebagai striker juga dan bisa bermain CF, dan kadang-kadang bisa ngambil penalti. Nggak tahu ya, misalkan si Deeney jadi cadangan, kemungkinan King yang ngambil penalti kayak gitu. Dia ngambil set piece juga si King ini. Oke. Mantap. Oke, kalau Watford, gua bakal ngelihat aset defensifnya kalau gua. Kalau Sarr, oke lah, nanti setelah game pertama gimana permainannya bisa kita pantau juga si Sarr. Oke. Next ada Brentford. Tim Brentford ini lolos dari itu ya, playoff ya? Playoff. Iya, dari playoff. Dia lolos dan striker utamanya yang menjadi top skor, dan laku banget, udah 32% diambil oleh pemain-pemain FPL. Anjay. Karena ya top skor dan tim yang paling banyak mencetak gol loh si Brentford di Championship. Iya. Salah ini gua. Dia bahkan 33 gol dan bermain terus selama 42 pertandingan. Anjay. Karena kenapa dia bisa nyetak banyak gol? Si Brentford ini punya 2 pemain midfielder yang kreativitas. Dia posisinya striker juga. Simbe Umo sama Kanos. Kanos yang ini ya, yang gini. Kanos yang I'm inevitable kan. Inevitable. Si Tony ini nggak usah dibahas lah, kita udah tahu. Dia top skor. Ya, orang udah tahu top skor. Di tim yang menyerang bisa dilihat juga. Nah, tengahnya ini yang jadi opsi Simbe Umo apa Kanos. Dua-duanya tipenya dia posisinya sama, penyerang sayap, tapi Mbeumo ini lebih banyak nemenin si Tony buat masuk kotak penalti, jadi shot inside the box-nya lebih banyak. Tapi si Kanos, dia sering nge-shoot dari luar kotak penalti, bahkan 100 shoot. 100 shoot? Iya. Si Kanos. Tapi sayangnya di FPL ini tidak ada poin tambahan untuk ini ya, gol outside the box luar. Iya, nggak ada. Ya mungkin BPS masukin nanti. Mungkin BPS. Tapi untuk set piece taker siapa? Set piece taker gol tergantian sih. Kalau di Brentford ini ya. Belum gua lihat bener-bener, jadi gua nggak bisa ngasih nama. Gitu. Untuk kiper katanya ada si Raya, tapi gua nggak melihat aset defensif Brentford, malah lebih menyerang. Malah kalau untuk back gua tertarik ke Pinnock. Pinnock ini walaupun back central back, dia shootnya banyak, sampai 30-an kalau nggak salah. 31 shoot. 1 shoot. 0,7 shoot per game. Iya. Untuk 1 gol 1 assist. Central dia inilah cukup banyak sih shootnya benar. Iya. Kalau untuk dilihat fixture, mix lah dari game week 1 sampai game week 5, mix jadwalnya. Tapi dari game week 6 sampai game week 9 tuh berat jadwalnya. Bisa dilihat sih awal-awal gitu. Game week berat-berat gitu biasanya aset ofensifnya yang lebih menjanjikan ya. Iya, tapi kalau gue memang pribadi Brentford bakal melihat ofensif, apalagi game week pertama melawan Arsenal. Tapi kan Arsenal punya pertahanan yang luar biasa loh. Oke, jadi tadi kita sudah bedah, dan semoga apa yang kita sampaikan di minggu ini memang bisa jadi masukan lah buat kalian semua, karena
memang begitu banyak pilihan yang ada di promosi ini ya, di tim promosi ini. Jadi kita coba membedah biar kalian bisa terbuka juga buat penerawangannya. Kemudian gue mau ucapin lagi selamat buat Itali dan fansnya sudah juara untuk Liga Eropa kemarin. Euro Cup. Euro Cup, Ya, Piala Euro Cup. Eropa. Selamat. Dan untuk tim Inggris jangan bersedih. Dan untuk ini plan kita di di musim depan, di musim ini ya, kita tetap usahakan akan tetap membuat liga ya. Jadi buat para bacoters, tetap nantikan gebrakan kita untuk liganya. Semoga kita diberikan kesehatan dan bisa tetap menjalankan liga kita seperti yang tahun kemarin gitu. Ya. Mungkin Jadi ada para masukan-masukan dari bacoters, liganya mau seperti apa? Ada masukan gimana kita videonya atau apa? Silakan komen di bawah. Ya, karena masukan kalian juga sangat membantu kita buat ke depannya, buat lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Ya. Sip, Oke. untuk minggu ini cukup. Semoga kita dilimpahi kesehatan lagi di minggu depannya biar bisa ketemu lagi. Oke, sampai jumpa dan dadah.